Alhamdulillah, bulan Ramadan bulan yang agung. Di antara keagungan bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup bagi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya Al-Qur'an tersebut adalah bulan suci Ramadan yang selalu kita kenang peringatannya adalah di malam 17 bulan suci Ramadan. Al-Quran adalah merupakan mukjizah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran tersebut diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya, sehingga beliau dalam suatu hadis menyatakan, taraktu amraini, aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku amraini, yaitu dua perkara. In tamassaktum bihima, jikalau kita berpegang kepada kedua-duanya itu yang aku tinggalkan tersebut, lan tadillu abada, maka kita semua tidak akan tersesat selama-lamanya di saat kita berpegang kepada warisan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan yang ditinggalkan oleh Nabi untuk kita? Adalah Alkitabu was Sunnah. Alkitab yang dimaksudkan adalah Al-Qur'anul Karim. Quran yang jumlahnya 30 juz, yang jumlah keseluruhan suratnya adalah 114 surah ini adalah merupakan tinggalan warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang warisan ini harus kita ambil, warisan ini harus kita pegang dengan baik-baik, sehingga Al-Quran ini menjadikan pedoman bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena misi perjalanan Al-Quran diturunkan ini yang Allah kehendaki adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Semua tarapan kehidupan manusia sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Sehingga ada satu hadis yang mengatakan bahwa Al-Qur'an amamahu, siapa yang menjadikan Al-Qur'an dijadikan pedoman hidup menuntun dalam kehidupannya, maka Al-Quran itu qa'adahu ilal jannah, menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebalikannya, jika Al-Quran yang Allah turunkan ini untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita meletakkannya fi waraih, di belakang kita, artinya kita adalah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ajaran dari Al-Quran, maka Al-Quran ini juga akan mendorong kita menuju an-nar, ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, ada 3 syafaah yang paling luar biasa, dan syafaah ini telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaah. Tadi di dalam kitab solat isya disampaikan ada satu ayat yang tertera dalam surat Baqarah, tepatnya adalah surat yang tepatnya adalah ayat itu dikenal dengan ayat Al-Kursi. Allah berfirman, la yashfa'u indahu illa bi'idnih, tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat illa bi'idnih, kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dan apa yang telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat? Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita setiap para ulama, para mubalik, asatidz, guru-guru kita selalu menyatakan semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad,
Kenapa ucapan itu selalu menghiasi dalam kehidupan kita? Karena memang Nabi Muhammad telah mendapatkan izin bakal memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya. Kalau kita ambil sejarahnya secara singkat, suatu ketika Nabi Muhammad didatangin malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyatakan, "Wahai Muhammad Rasul, aku diutus oleh Allah untuk menemuimu." Kemudian Allah memberikan amanat kepadaku untuk menyampaikan kepadamu, di mana Allah memberikan dua pilihan, kemudian kamu pilih salah satu di antara dua tersebut. Apa wahai Jibril yang Allah tawarkan untuk saya? Kemudian yang pertama dinyatakan bahwa Allah akan memberikan kepada kamu kemuliaan, di mana umatmu akan dimasukkan ke dalam surga separuh dari jumlah keseluruhannya. Seumpama hadirin wal hadirat, umat Nabi Muhammad itu mulai Nabi diutus sampai nanti hari kiamat itu umpama jumlahnya 2 triliun, maka 1 triliun akan dimasukkan surga dan 1 triliun lagi akan masuk neraka. Di saat pilihan pertama ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa huwa yaskutu, Nabi Muhammad diam, tidak menjawab iya dan tidak menjawab tidak, diam. Kemudian Nabi pertama, wamal akharu, wahai Jibril, apa pilihan yang kedua atau tawaran yang kedua? Kemudian Nabi Muhammad mendapat jawaban dari malaikat Jibril, li annallaha yasta'dzinuka ya Muhammad ay yashfa'a li ummatika ya Muhammad. Tawaran yang kedua, Allah memberikan izin kepadamu nantinya kamu untuk memberikan syafaat, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada umatmu. Saat itu Nabi Muhammad langsung menjawab, fakhtartus syafa'ah, aku memilih syafaat saja. Maka dengan itu Nabi Muhammad mengeluarkan satu hadis yang beliau nyatakan, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala Rasulullah wa man ata'ani faqad hal jannah wa man asani faqad aba. Beliau takatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umatku kalau begitu akan aku usahakan, aku ajakin semua ke masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau. Saat Rasulullah mengucapkan kecuali orang-orang yang tidak mau, sahabat berpikir dengan keras, kok orang diajakin ke surga gak mau? Sehingga mereka bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, waman ata'ani, siapa di antara umatku yang tunduk, yang patuh, yang mengikuti aku. Aku perintahkan dia sholat, dia jalankan sholat. Aku perintahkan puasa, dia puasa. Aku perintahkan sholatul tarwih, sholatul witir, dia jalankan. Aku perintahkan tadarus qiraatul Quran, dia jalankan. Maka orang yang taat seperti inilah orang yang mau aku ajakin ke surga. Waman asani, orang yang tidak mau, yang maksiat kepadaku, disuruh sholat dia tinggalkan sholat, suruh puasa dia tinggalkan puasa, suruh sholatul tarwih walaupun itu hukumnya sunnah dia tidak mau untuk melaksanakannya, maka orang-orang yang menentang kepada Nabi faqad aba, ini orang-orang yang tidak mau diajak menuju surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah pertama yang mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian setelah itu Nabi mengeluarkan satu hadis, ada 2 perkara lagi yang telah mendapatkan izin dari Allah bakal memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Apa 2 perkara itu? As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Bacaan Quran atau Al-Quranul Karim dan puasa Ramadan ini dua-duanya akan memberikan syafaat besok di hari kiamat. Maka besok di hari kiamat puasa akan datang. Pada saat itu dia akan menghadap kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bahwa hamba-hambamu semuanya ini adalah dulu mencegah makan,
mencegah minum, dahaka dan mengendalikan syahwatnya, li, karena aku, karena puasa. Karena itu fayashfa'ani al'an, saat ini aku akan memberikan bantuan kepadanya. Maka puasa pun akan memberikan pertolongan, bantuan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadirin wal hadirat, puasa yang akan bisa mengantarkan untuk mensyafaatin kita kudu melaksanakan puasa sesuai dengan haknya puasa. Puasa ini kalau di dalam keterangan Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali, paling tidak kita harus mencapai 3 tingkatan puasa secara sempurna. Puasa pertama disebut puasa umum. Umumnya orang puasa dalam konteks syariat al-imsyaku anil akli wasurbi wal muasyarah bainaz zawjain min tulu'il fajri ila ghurubis syams, di mana kita menjalankan puasa secara umum, cegah makan, cegah minum, cegah berhubungan suami istri, mulai dari imsak sampai waktu maghrib kita jalankan semuanya. Kalau sudah yang pertama kita laksanakan, masuk kepada puasa yang kedua yang dikenal puasa khusus, al-imsaku anil dunubi wal ma'asi min jawarihikum, yaitu anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, yang disebut oleh Nabi jumlahnya ada 360 sendi, tidak boleh maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya dijaga jangan maksiat sama Allah, pendengarannya dijaga jangan maksiat sama Allah, lesannya dijaga jangan maksiat sama Allah, kedua tangan dan kakinya dijaga keseluruhannya tidak maksiat kepada Allah sepanjang kita menjalankan ibadah puasa dari awal Ramadan sampai tadi hari ini. Ini adalah masuk puasa yang kedua. Kemudian puasa yang ketiga yang disebut adalah puasa khususil khusus atau disebut khawasul khawas. Apa puasa khawasul khawas itu? Imsakul qalb, menjaga hati kita. Jangan sampai di dalam ibadah kita masih ada riya, jangan sampai dalam ibadah kita ada ujub, jangan sampai di hati kita ada yang namanya hasud, iri, dengki, namimah, mutakabbir. Semua sifat-sifat muhlikat yang ada di dalam hati itu dijaga dengan baik. Ketika puasa itu meliputi 3 perkara itu, umum, khusus, khususil khusus, inilah puasa yang besok bakal datang nyafaatin kita di akhirat nanti.